Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah Ocha di sini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sarjo tadi tentang keutamaan cinta Al-Quran. Nah, tadi terakhir Ustadz Sarjo menyampaikan akan diperintahkan kepada ahli Quran di hari kiamat, bacalah dan terus naik, dan bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu kau membaca di dunia. Sesungguhnya tempatmu pada akhir ayat yang kau baca. Jadi, derajat kalian di surga tergantung seberapa banyak ayat yang kalian hafal. Bersyukurlah kalian sekolah di SLPIT Lukman Al-Hakim di mana ada pelajaran tahsin dan tahfidz. Tahsin itu tentang membetulkan bacaan, membenarkan bacaan, mentartilkan bacaan. Kemudian ada tahfidz, bagaimana kalian menghafal Al-Quran, terus menambah hafalan dan memurojaah hafalan. Di sini Ustazah sambung perintah menjaga Al-Quran. Selain keutamaan cinta Al-Quran, nah setelah membaca, gimana sih caranya menjaga Al-Quran itu? Nah, di sini ada hadis dari Bukhari Muslim. Nah, hadis yang pertama, Abu Musa radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rawatlah dan jagalah benar-benar Quran ini. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, Quran lebih cepat terlepasnya daripada unta dari tali ikatnya. Nah, dari situ sudah jelas bahwa sekalinya lengah dengan hafalan Al-Quran, ya hilang juga hafalan Quran itu dari ingatan kalian. Begitu. Ada hadis yang kedua juga dari Bukhari Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan ahli Quran itu bagaikan unta yang terikat. Jika diperhatikan ikatannya tetap tertahan, dan jika lepas dia pergi lari. Nah, di sini sudah dijelaskan lagi, ditegaskan lagi. Bagaimana mudahnya jika hafalan itu tidak kalian murojaah, ya dia akan hilang. Gimana caranya Ustazah? Ya caranya dibawa ke kehidupan sehari-hari. Dibawa ke sholat, jadi nggak cuma 3 kul doang nih yang kalian buat sholat. Kul huwallahu ahad, terus kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Nggak cuma 3 itu doang. Yang kalian sudah hafalkan, dibawa ke sholat. Begitu, jadi biar nggak hilang. Atau pada saat perjalanan kemana kalian sambil murojaah. Sambil main handphone, bisa sambil murojaah. Main game, nah bisa juga sambil murojaah. Siapa tahu nanti gamenya menang terus. Tapi di sini bukan berarti Ustazah nyuruh kalian main game terus ya. Tapi lebih ke murojaahnya. Sudah cinta, sudah baca, sudah hafal. Nah, menjaganya itu yang lebih penting. Begitu. Hafal sedikit nggak apa-apa. Tapi dia terus jaga sampai nanti akhir hayatnya. Itu lebih baik daripada hafal banyak ternyata hilang begitu saja. Nah, Ustazah di sini akan menyampaikan 10 keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Supaya kalian makin semangat nih untuk ngafalin Al-Quran. Nah, di sini Ustazah sampaikan 10 keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, golongan manusia terbaik. Ada hadis juga dari Bukhari, dari Utsman Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah hafal, biar tetap terjaga, ajarin adiknya juga ngafalin Al-Quran, walaupun hanya surat-surat kecil, ya tidak apa-apa. Atau saudaranya, yuk ngaji bareng, yuk hafalan bareng.
Jadi kan kalian terus mengingat itu hafalannya karena diajarkan ke orang lain. Begitu. Selain hadis itu, ada juga riwayat Bukhari Muslim menjelaskan mengenai janji Allah kepada penghafal Al-Quran, yakni akan bersama para malaikat dan juga mendapatkan pahala meski terbata-bata. Yang alasan gak mau hafalan, Ustazah, aku gak bisa hafalan karena aku belum bisa baca Al-Quran. Aku ngajinya belum lancar, gimana aku bisa belajar Al-Quran? Nah, janji Allah itu di sini. Walaupun kamu terbata-bata ngajinya, walaupun kamu masih belum lancar baca Qur'annya, tapi kamu berusaha untuk menghafal Al-Quran, kamu akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah belajar Al-Qur'annya, yang kedua pahala menghafalkan Al-Qur'annya. Jadi jangan karena kamu belum bisa baca Al-Qur'an terus alasannya jadi alasan untuk kamu tidak mau menghafal Al-Qur'an. Itu jangan sampai. Jangan sampai menjadi orang yang rugi karena tidak pernah menghafal Al-Qur'an. Ada lagi dari Aisyah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya terbata-bata, maka baginya dua pahala. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, yang sudah bisa baca Al-Quran, kemudian dia menghafal Al-Quran, dia bersama dengan malaikat. Orang yang masih terbata-bata baca Qur'annya, tetapi dia menghafalkan Al-Qur'annya juga dengan terbata-bata pula, dia mendapatkan dua pahala. Begitu. Yang kedua, dari 10 keutamaan menghafal Al-Qur'an di dunia dan di akhirat. Lebih utama jadi imam sholat. Nah, mungkin kalian pernah ya kalau sholat jamaah di mana ya di SMP IT khususnya kalau akhwat, karena Ustazah pernah mendampinginya akhwat, itu Ustazah pasti tunjuk anak-anak yang jadi imam itu yang memang hafalannya banyak di sekolah. Itulah kenapa dia lebih utama jadi imam sholat. Ini termasuk keutamaan menghafal Al-Quran di dunia. Ada hadis diriwayatkan Rasulullah dari Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara kamu. Nah, berarti kedudukannya lebih tinggi secara nggak langsung. Jadi imam sholat sih ya. Nah, itu. Yang ketiga, dari keutamaan menghafal Al-Qur'an, yaitu kedudukan penghafal Al-Qur'an berada di akhir ayat yang dibaca. Tadi Ustadz Sarjo juga sudah menyampaikan, nah, termasuk dalam keutamaan kecintaan terhadap Al-Quran juga. Nah, di sini menjadi hafid Quran atau penghafal Al-Quran memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik penghafal Al-Quran akan diperintahkan bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Kedudukanmu nanti di surga tergantung seberapa banyak ayat yang sudah kamu hafal. Ya, ayo terus menghafal. Yang kemarin hafalnya sudah 3 juz, coba dicek lagi masih 3 juz nggak ya? Yang kemarin 2 juz, masih 2 juz nggak ya? Selanjutnya, keutamaan menghafal Al-Quran. Mendapatkan syafaat. Menjadi penghafal Al-Quran juga memberikan keutamaan di akhirat. Nah, makanya tadi Ustazah menyebutkannya 10 keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Jadi ada keuntungannya juga di akhirat.
Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda Al-Quran bisa memberikan syafaatnya atau pertolongan kepada pemiliknya. Pemiliknya itu maksudnya berarti dia yang penghafal Al-Quran itu ya. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Itu hadisnya. Nah, nanti itu di hari kiamat ya, ada 2 surat yang datang seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Nah, keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat ini. Ada yang tahu 2 surat ini apa? Ya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, nanti Al-Baqarah sama Ali Imran itu dia akan datang entah itu sebagai awan atau jadi sinar matahari. Kalian bisa bayangin kan gimana terangnya sinar matahari? Nah, itu silaunya aja kalau kita lihat dari jauh, wah, nah nanti gimana nanti di akhirat ya? 2 surat ini nanti akan menjadi pembela bagi yang rajin membacanya. Tapi bukan berarti kalian cuma baca Al-Baqarah sama Ali Imran doang ya. Jadi semua Al-Quran itu lebih baik, tapi 2 surat ini yang nanti spesial di akhirat kelak. Ya, kemudian keutamaan yang kelima, pahala yang berlipat ganda. Mungkin Ustadzah Nadia juga pernah nyampaikan, Ustadzah Lia juga pernah nyampaikan bahwasanya 1 huruf 10 kebaikan. Nah, itu nanti dikalikan 10 lagi. Coba deh, kalau mau ngitung-ngitung ya. Tapi ya jangan ngitung-ngitungan gitu loh. Urusan pahala sama dosa udah biar Allah aja. Tapi di situ Allah menjanjikan pahala ketika kalian membaca Al-Quran adalah dikalikan 10. Coba. Ada hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf sendiri. Alif lam mim itu sudah termasuk 3 huruf. 3 huruf dikali 10 dikali 10. Berapa? Jawab sendiri ya. Selanjutnya, keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nih yang doyan minta-minta doang, tapi tanpa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah? Salah. Kamu kasih yang Allah mau dulu, baru Allah kasih apa yang kamu mau. Itu aja kamu sudah dikasih kenikmatan banyak ya sama Allah. Nah, ini ketika kamu menjadi penghafal Al-Quran, Allah akan kabulkan keinginan-keinginan kalian. Nah, di sini ada hadis riwayat Tirmidzi dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, mengingat Allah, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Wow, siapa yang nggak mau tuh? Nikmatnya udah dikasih nikmat sebelum jadi penghafal, terus dia jadi penghafal dikasih lagi kenikmatan itu sama Allah. Ya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, ibarat rumah yang indah. Dengan menghafal Al-Quran, hati akan menjadi lebih indah dan tenang.
Hal ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, ibarat sebuah rumah yang rusak. Pernah lihat rumah yang rusak? Atau kalian bandingkan kalau lagi jalan-jalan atau dari rumah ke sekolah itu kan pasti lewat rumah-rumah yang bagus gitu kan. Nanti kalian, aku pengen rumahnya kayak gini deh nanti. Bayangkan aja kalau kamu menghafal Al-Quran, gitu, itu ibarat rumah yang kamu tunjuk itu. Nah, gimana tuh? Udah dikabulin secara nggak langsung tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 berfirman, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan apa? Ya dengan Al-Quran. Makanya Ustazah tadi bilang murojaah itu bisa dimanapun, bisa kapanpun, bisa tiap waktu. Nah, di situ kan otomatis mengingat Allah terus. Di situ nanti hati kamu jadi tentram, tenang, no baper-baper, no galau-galau. Dengan apa? Dengan hafalan Al-Quran, dengan murojaah Al-Quran, dengan Quran terus. Nanti kamu anti baper, anti galau. Ya. Selanjutnya, keutamaan menghafal Al-Quran yang ke-8. Kedudukan yang tinggi. Siapa sih yang nggak mau kedudukannya tinggi? Setiap umat Islam tentu menginginkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Menjadi tahfidz Quran, menjadi hafidz Quran pun bisa menjadi salah satu cara menggapainya. Karena Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. Kalau kamu tidak bisa bersaing di dunia, bersainglah di akhirat. Dengan cara apa? Salah satunya menjadi penghafal Al-Quran. Nah, Allah janjikan akan mengangkat derajat kamu nanti di akhirat jika kamu menghafal Al-Quran. Ya dengan kitab ini, dengan kitab Al-Quran, nggak cuma dipajang beli Quran yang bagus, yang paling mahal, tapi nggak dibuka, nggak dibaca. Boro-boro dibaca, apalagi dihafalin. Nah, jangan sampai seperti itu. Semoga anak-anak SMP itu nggak ada yang kayak gitu ya. Semuanya buka Quran, semuanya murojaah, semuanya baca Al-Quran setiap harinya. Selanjutnya, punya cahaya lebih indah dari matahari. Kalau tadi tentang 2 surat yang akan datang nanti di hari kiamat. Nah ini dengan menghafal Al-Quran, siapapun akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari. Nggak kebayangkan gimana nanti kamu di akhirat sebagai penghafal Al-Quran, lagi kumpul nih sama seluruh manusia di muka bumi dari yang meninggal pertama sampai yang hari kiamat. Nah itu kamu yang bercahaya, kamu yang bersinar, sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Coba siang-siang aja kalian udah, aduh silau, jam 10 deh, olahraga jam 10 aja udah silau, udah nggak kuat lihat sinar matahari. Nah gimana kamu yang jadi sinar mataharinya nanti di akhirat? Nah itu dengan cara apa? Menghafal Al-Quran. Semoga dari yang Ustazah sampaikan ini ada muncul semangat ya, aduh rugi nih aku nggak murojaah, rugi nih aku nggak nambah hafalan. Masih ada waktu. Silakan. Ada hadis tentang
Penghafal Al-Quran nantinya akan mempunyai cahaya yang lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia. Nah, itu ya. Yang terakhir, keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat adalah akan disematkan mahkota dan jubah. Nah, mahkota apa nih? Jubah apa nih? Nah, di sini saya akan jelaskan. Keutamaan menghafal Al-Quran yang terakhir adalah disematkannya mahkota dan jubah karomah serta keridhaan Allah kepadanya. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada penghafal Al-Quran. Udah derajatnya dinaikkan, terus semua keinginannya dikabulkan, ditenangkan hatinya, no galau, no baper. Nah, yang terakhir akan dikasih, akan disematkan mahkota dan jubah nanti di hari akhir. Hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku perhiasan. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah, mahkota kemuliaan. Sesudah itu Al-Quran memohon kembali kepada Allah. Ya Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naik. Teruslah naik ke surga. Lantas, derajatnya di surga pun terus bertambah. Pada setiap ayat yang dibacanya terdapat satu kebaikan. Jadi, ini gambarannya ya. Kalian minta perhiasan, dikasih mahkota, dikasih jubah. Terus Al-Quran tuh ngomong sama Allah. Ridhoi dong, gitu kan. Bahasanya kita kan, ya Allah ridhoilah dia. Terus Allah ridhoi kamu. Kemudian kamu ngaji tuh, kamu baca Al-Quran yang kamu hafal. Terus bertambah ayatnya, terus bertambah ayatnya. Nah, semakin bertambah ayatnya kamu juga, semakin kamu naik ke surga. Tingkatan kamu nanti di surga, derajat kamu nanti di surga, itu tergantung berapa banyak ayat yang kamu hafal. Balik lagi ya, yang tadi sudah sampaikan, derajatnya kamu tergantung berapa banyak ayat yang kamu hafal. Nah, itu 10 keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Dari 10 ini semoga udah ada semangat. Bahkan udah buka-buka Al-Quran sambil dengerin Ustazah. Atau bahkan sambil murojaah. Nah, dari sini apa yang Ustazah sampaikan, Ustadz Sarja sampaikan, semoga besok udah ada yang japri Ustazah Nadia. Ustazah, aku mau nambah hafalan. Atau japri Ustazah Ocha juga boleh. Ustazah, aku mau nambah hafalan. Itu lebih Ustazah salut sama kalian. Atau nanti setelah tayangan ini, kalian langsung hafalan. Nah, di sini Ustazah mau ngasih tugas nih sama kalian. Sampai jam 10, ya. Waktu sampai jam 10, sampai di akhir nanti, kalian hafalkan Quran surat Al-Kahfi. Hafalkan surat Al-Kahfi. Pasti nggak asing dong Al-Kahfi. Secara setiap hari Jumat kalian di SMP IT selalu baca surat Al-Kahfi. Nah, di sini Ustazah minta kalian hafalkan ayat dari ayat 25 sampai 30 saja. 5 ayat saja yang Ustazah minta. Kemudian setelah kamu hafalkan, kalian setorkan ke orang tua boleh,
adiknya boleh, jangan adiknya ding. Ternyata adiknya masih bayi, nanti susah nyimaknya. Setorkan ke kakak, tante, om, pokoknya yang di rumah, siapapun yang lebih tua dari kalian itu untuk menyimak hafalan kalian surat Al-Kahfi dari ayat 25 sampai 30. Kemudian nanti Ustadzah tidak minta video, Ustadzah tidak minta voice note, tetapi Ustadzah hanya butuh kejujuran kalian. Hanya butuh kejujuran kalian. Kalau kalian sudah melaksanakan hafalan Al-Kahfi itu dan sudah disetorkan ke orang yang ada di rumah. Begitu. Nanti Ustadzah nanti cara laporannya gimana? Nanti dilaporkan sekalian absen di wali kelas. Nanti Ustadzah titip di wali kelas, kalian tinggal checklist saja jika memang sudah. Segala sesuatu yang kalian kerjakan, segala sesuatu yang kalian ucapkan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Termasuk janji-janji Allah tadi tentang penghafal Al-Quran juga Allah akan kasih ke kalian semua. Namanya sudah janji pasti Allah tepati. Kapan sih? Gitu kan. Allah coba nikmat mana yang belum kamu dapat gitu dari Allah. Bayangin gitu. Kalau kamu sehari nggak murojaah terus Allah langsung cabut kenikmatan apa? Ternyata matanya nggak bisa melek satu. Nah, kan nggak mau kan, tapi Allah tetap kasih kenikmatan itu walaupun kamu lupa, oh ya hari ini belum murojaah gitu kan. Allah sudah baik sama kamu. Nah, kalau mau dapat lebih kebaikan dari Allah itu ya ayo hafalan Quran. Semoga kalian setelah ini melaksanakan apa yang Ustazah amanahkan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 26 sampai 30, kemudian disetorkan kepada orang rumah, dan nantinya akan di-checklist di grup bersama wali kelas. Begitu kejujuran nomor 1 ya. Sekian dari Ustazah Ocha, barangkali ada salah-salah kata, banyak kurangnya. Kita sama-sama belajar. Kamu hafalan, Ustazah juga hafalan. Kamu murojaah, Ustazah juga murojaah. Kita belajar Al-Quran bersama. Sama-sama nanti insya Allah. Semoga Allah pertemukan kita di akhirat kelak. Di surganya Allah. Kita bareng-bareng. Apa ya namanya? Balapan ya. Bahasanya balapan. Kan naiknya kita ke surga itu tingkatannya tergantung seberapa banyak ayat yang kita hafal, ayat yang kita hafalkan. Nah, ternyata kalian nanti balapan tuh. Si A, si B, terus nyelip. Nah, nanti ternyata kita bisa kumpul nih yang paling atas. Amin. Ya robbal amin. Oke, sekian dari Ustazah Ocha. Jangan lupa hafalannya. Sampai jam 10 ya. Jam 10. Sekian dari Ustazah Ocha, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.